Dulu dia selalu mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi seorang idol karena emang sulit. Ya setelah mereka menyampaikan ini, setelah mereka menyampaikan itu pasti bukannya mereka mendapatkan pengakuan bahwa mereka tidak bersalah, justru mereka semakin dipojokkan lagi nih guys. Blackpink disband. I don't think Blackpink need to disband. It just depends them. Halo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Bebek aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi bebek aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Dan untuk hari ini, kita itu akan membahas tentang perkembangan dari kasusnya April. Jadi Cinggu baru-baru ini sudah dilakukan wawancara bersama dengan 4 member dari April. Dan di sana mereka itu telah mengungkapin berbagai hal atau fakta yang terjadi menurut pandangan mereka nih. Dan setelah dilakukan yang namanya wawancara, di sini para penggemar itu kayak menemukan kejanggalan-kejanggalan. Seperti apa sih kejanggalannya? Wait, tahan dulu ya, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas bersama-sama. Oke guys, sebelum kita lanjut ke berita utama, ini ada breaking news datangnya dari Blackpink. Jadi baru-baru ini ada hashtag Blackpink disband or Blackpink bubar itu trending di Twitter. Apa sih yang terjadi? Nah Cinggu, kronologinya kayak gini. Baru-baru ini ada perseteruan antara penggemar K-pop, lebih spesifiknya adalah para Blink dan juga ARMY di Twitter. Karena beberapa individu yang toksik itu telah mengaku sebagai penggemar Blackpink mengatakan hal-hal negatif tentang BTS. Ini semua dimulai ketika pengguna Twitter berkumpul di Twitter Space, tempat di mana orang-orang dapat berkumpul untuk percakapan audio secara langsung. Sebagian besar ruang Twitter bersifat positif saat penggemar berkumpul untuk mendiskusikan berbagai topik K-pop. Namun tentu saja selalu ada hal yang negatif nih guys. Salah satu contoh yang terakhir adalah di mana beberapa individu yang toksik mulai membuat pernyataan yang menyinggung, terlepas dari menjadi penggemar BTS ataupun bukan. Beberapa dari orang-orang ini membuat komentar pelecehan seksual terhadap BTS dengan komentar kasar lainnya. Sekarang banyak dari netizen yang terganggu dan telah menggunakan media sosial untuk membuat hashtag Blackpink disband untuk menarik perhatian beberapa individu yang toksik yang mengaku sebagai Blinks. Buat kalian yang penasaran seperti apa yang dia katakan, berikut adalah percakapan mereka. Of course we can. Wait, he is such a one thing I like about Jimin, he never kept his lips lacking. His lips always never chapped. Jimin lips never Like, chapped. Jin, Don't forget Jin. he's definitely taking dick up his ass. Whoa. What? Can I say something about Lisa? Wait, No, don't speak on her. I don't think I like that one. That wasn't it. Well, like, it's just my opinion. That he take dick in the ass? Yeah. How I was that mean, not look at cool? him. That's what Lisa does. I heard that RM raped her. I don't know if that's true or not. Wait, but what? I heard that she got raped. Wait, trigger warning, wait. Banyak dari penggemar Blackpink yang menentang hashtag tersebut karena menurut mereka bukan Blackpink yang harus disalahkan, tetapi individu tersebut. Karena di sini Blackpink tidak berbuat apa-apa, melainkan ada beberapa penggemar ataupun individu yang telah membuat hal tersebut. Jadi, di saat ada penggemar yang mentrendingkan hashtag Blackpink disband, ini suatu hal yang tidak benar, karena ini juga dapat membuat para member dari Blackpink mungkin akan merasa terganggu dengan hashtag tersebut. Wah, rumit juga ya guys kalau sudah berhubungan dengan war. Kalau kalian sendiri gimana nih menanggapi tentang hal yang berikut ini? Langsung aja komen di kolom komentar ya. Nah, kalau Blink yang lain sih komentarnya kayak gini guys. Blackpink disband, you guys need to stop me blaming the actual group for things and blame the company and the fans. The girls didn't do anything to better. Bener nggak? Bener banget sih, kan Blackpink nggak ngapa-ngapain nih. Blackpink disband, I don't think Blackpink need to disband, it just the fandom. The fandom had no right to say that they said, but you all don't need to bring Blackpink in it. I'm just saying. Bener sih, kita itu nggak perlu ngebawa Blackpink ataupun BTS dalam permasalahan ini. Karena Blackpink dan BTS juga tidak punya permasalahan sih satu sama lain. Justru yang memiliki masalah adalah penggemarnya. Dan bahkan sekarang guys, you must to open your eyes. HYBE dan juga YG Entertainment kan sekarang udah kerjasama. Bahkan beberapa grup dari YG Entertainment sekarang sudah join Weverse. Masa sih kaliannya tetap war terus, sedangkan agensi dan juga grup-grupnya damai-damai aja nih. It's kinda getting tiring to see that this belongs and overshadowing the nice Blinks. I don't know why we can just accept other K-pop group or idol for their success. No need to track them down. Bener banget sih, kasihan gitu, banyak sekali bling-bling yang baik tapi nggak terlihat. Malah justru yang terlihat itu adalah para blong yang selalu membuat nama Blink jadi jelek nih. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk untuk membahas tentang April. Oke Cinggu, jadi seperti yang kalian tahu ya, sudah dilakukan yang namanya wawancara dan ada 2 tahap. Untuk pertama kita akan mulai dulu tentang tahap pertama, wawancara dari mereka ya. Seperti apa sih perkataan dari para member April.
Nah, di sini pihak wartawannya bertanya, kenapa sih kalian itu diam begitu lama? Terus member April di sini ngejawab, karena agensi menyuruh kami juga untuk tetap diam. Kami juga tidak akan melakukan kesalahan. Jadi kami pikir kebenaran akan terungkap jika kami menunggu. Tapi dalam 4 bulan terakhir kami baru sadar bahwa pekerjaan menjadi idol itu merupakan pekerjaan yang sulit nih. Untuk melindungi April dan juga untuk mantan member Lee Hyun-joo, ada hal-hal yang tidak bisa kami katakan. Habis itu ditanya nih, kenapa sih kalian itu setuju untuk diwawancara? Jawabannya adalah kesalahpahaman itu terus meningkat setelah agensi dan juga masing-masing member merilis pernyataan posisi resminya. Jadi kami marah ketika melihat postingan yang ditulis oleh Lee Hyun-joo mengatakan, jika mengakui kesalahan dan mencoba untuk memperbaikinya, aku akan memaafkannya. Ada bagian yang tidak ingin kami ungkapkan, tetapi banyak orang meminta kami untuk mengungkapkan bukti apapun. Dan sekarang kami ingin menunjukkan semuanya. Lalu ditanya lagi nih, beralih ya ke bagian yang kontroversial, klaim bahwa Lee Hyun-joo menderita terkait dengan sepatu dan juga tumbler. Jadi saat itu ada 200-300 pasang sepatu di pintu. Kalian dapat lihat, ini sepatunya banyak banget guys. Jadi sepatu tersebut memang disponsori oleh perusahaan dengan total 12 pasang, jadi 2 pasang per orang untuk digunakan sebagai sepatu latihan. Dan itu merupakan sepatu umum yang diterima oleh semua girl group pemula. Dan itu tidak mahal dan sama sekali tidak ada alasan untuk dicuri. Dan Cinggu, kalian dapat perhatikan ya, nah sepatu-sepatu ini itu tidak dipasang name tag sama sekali, jadi tidak masuk akal untuk mencuri sepatu untuk tujuan membuli. Padahal tidak tahu sepatu itu milik siapa. Kalau untuk ini sih masuk akal juga sih ya, karena emang sepatunya juga banyak, kita juga tidak tahu sepatu kita yang mana. Jadi kalau ada kesalahan misalnya ada yang ngambil sepatu membernya, menurut aku ya itu kayaknya masih hal yang dapat kita maklumi lah ya. Terus mereka melanjutkan nih guys, jadi ada kalanya kami itu bingung sepatu siapa itu. Dan pada saat itu aku, Inaen, berpikir aku memang salah, tetapi tidak ada yang berpikir bahwa aku sengaja mencuri dengan niat yang jahat. Ada juga klaim bahwa member dengan sengaja memasukkan Jang tanpa izin ke dalam tumbler berharga yang dibelikan neneknya. Ini mirip dengan sepatu lusinan gelas, hampir 100. Ada di seluruh dom dan juga di lemari wastafel. Nah, pada hari pembersihan dom, ibu yang membantu bersih-bersih datang dan berkata, ada lebih banyak tumbler di sini daripada Star X. Kita bisa membuka kafe gitu katanya guys. Ada banyak pembicaraan tentang apakah itu sup miso atau Jang, tetapi ini sebenarnya adalah sup miso. Tahu nggak sup miso ini kayak gimana? Jadi sup miso itu sebuah sup yang kayak sering ada di restoran Jepang itu loh. Aku soalnya udah makan sih dan enak. Dan saat itu karena ada diet, perusahaan juga tidak mengizinkan kami untuk makan makanan di restoran. Jadi aku pun membeli salad dan juga buah-buahan atau membeli makanan dari toko serba ada dan memakannya. Ibuku juga membuat doenjang ikan teri yang dibekukan. Aku hanya menghangatkan itu dan juga menambahkan tahu lalu ditaruh di tumbler untuk dibawa saat menjalani kegiatan bersama dengan April. Tumblernya pun berwarna merah, muda pucat, bahkan merah seperti yang diklaim oleh adik dari Lee Hyun-joo. Tidak ada nama yang tertulis di atasnya, dan saat menggunakan tumbler, Lee Hyun-joo tidak ada di asrama. Lee Hyun-joo selalu sakit dan sesuai permintaannya, dia hampir tidak tinggal di asrama, kecuali selama masa pelatihannya dan juga awal debutnya. Aku belum pernah melihat Lee Hyun-joo menggunakan gelas itu, dia juga tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah barang berharga, apalagi mengatakan itu adalah pemberian neneknya. Di lokasi, Hyun-joo yang melihat itu langsung marah dan aku sudah meminta maaf. Aku juga memakan sup miso bersama dengan member dan kembali ke dom untuk mencucinya hingga bersih. Selain itu, Hyun-joo juga mengklaim bahwa dia mencoba mengambil pilihan ekstrim dikarenakan intimidasi dan juga pembulian semua member. Dan semua member katanya takut pada Hyun-joo, menindas dan menggertak orang seperti itu adalah hal yang konyol. Jika dilihat apa yang ditulis oleh adik Hyun-joo, ada bagian di mana ia mengatakan setelah membuat pilihan yang ekstrim, para member menyadari dan juga meminta maaf. Itu sebenarnya salah. Kami bahkan belum pernah melihat atau mendengar Hyun-joo membuat pilihan ekstrim. Tentu saja kami itu tidak meminta maaf karena kami juga tidak tahu. Secara logis ya, jika seorang sesama member membuat pilihan ekstrim karena alasan apapun, siapa sih yang akan diam dan juga mengabaikannya? Tentu saja kami akan segera datang. Tapi kami tidak punya ponsel dan kami juga belum mendengar kabar dari agensi pada saat itu. Dan setelah kasus ini muncul, kami mengetahui lebih banyak tentang hal itu. Sebaliknya kami juga mencoba untuk pergi bersama dengan Lee Hyun-joo yang mengalami kesulitan tinggal di dom, dan ada video kami yang mengadakan pesta ulang tahunnya. Video tidak diambil untuk disiarkan, itu adalah pesta kejutan yang nyata. Lee Hyun-joo sangat senang pada saat itu. Jika dia diganggu atau ditindas, video ini tidak akan ada. Lalu mereka itu ditanya lagi, pernah nggak sih kalian itu berbicara sama Lee Hyun-joo? Nah, mereka ngejawab nih, dulu dia selalu mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi seorang idol karena emang sulit.
dan dia juga bilang pengen menjadi seorang aktris. Nah, Lee Hyun Joo selalu sakit sejak dia masih trainee dan dia sering bolos latihan dan juga menyulitkan kami. Dia bahkan kabur 2 kali saat jadwal acara music. Pada tanggal 11 September, Lee Hyun Joo kabur di latihan untuk KBS Music Bank dan saat itu kami bahkan tidak bisa berfoto di depan media dalam perjalanan ke gedung KBS. Jadi kami berbalik masuk gedung lewat jalur belakang dan kami masih ingat dengan jelas bagaimana Lee Hyun Joo tidak datang sebelum latihan. Jadi semua member menangis dan bergegas berlatih koreografi untuk versi 5 member. Sebelum siaran langsung, Lee Hyun Joo kembali berkata, "Aku harus ikut siaran langsung." Setelah itu, dia tidak dapat tampil di acara musik selama promosi lagu itu. Kami kira dia dapat hukuman. Dia kabur seutuhnya dari jadwal April saat menampilkan Tinkerbell di Show Champion. Kami juga sama sekali tidak tahu alasannya saat itu. Lee Hyun Joo tidak datang sampai sebelum siaran langsung. Dan manajer menyuruh kami untuk kembali ke dom. Kami melepas semua make up dan juga tatanan rambut saat pulang sambil menangis. Keesokan harinya, agensi berkata bahwa kami harus melakukannya dengan 4 member. Jadi kami membuat koreografi dan bersiap sepanjang malam. Bahkan saat itu kami hanya berpikir mungkin Lee Hyun Joo itu sakit lagi. Tapi jujur ya guys, dari pernyataan mereka aku belum mendapatkan jawaban apakah mereka itu pernah berbicara atau nggak sama Lee Hyun Joo. Aku di sini pengen mendengarkan jawaban yes or no, itu aja sih. Tapi dari pernyataan mereka di sini dapat aku katakan ya bahwa kayaknya mereka emang belum pernah berbicara deh sama Lee Hyun Joo. Karena apa gitu? Karena saat Lee Hyun Joo tidak hadir di acara musik, Lee Hyun Joo bahkan tidak pernah berbicara sama membernya. Kenapa dia itu tidak ikut dalam promosi di program music? I think so sih. Jadi jawabannya adalah tidak. Berarti tidak ya. Next kita ke pertanyaan yang berikutnya. Tolong dong ceritain tentang kami insiden kimbap basi yang diklaim oleh adik Lee Hyun Joo. Jadi ketika kami itu comeback ke mobil setelah menyelesaikan jadwal, ada kimbap nih di kursi belakang tempat Maknae duduk. Dan saat itu di bulan Mei mungkin kimbapnya udah basi ya karena ditinggalkan dalam mobil. Nah, Lee Hyun Joo itu mulai menyemprotkan parfum dalam jumlah yang banyak banget dan Yena juga sensitif terhadap aroma, jadi dia cepat sakit kepala. Dan ketika aku memintanya untuk berhenti menyemprotkan parfum, dia mulai berteriak seperti biasanya. Jadi manajer yang sedang berbicara di telepon saat itu menyuruh kami diam, tapi Hyun Joo menggertak ceweknya menyampaikan pesan manajer untuk mengecilkan volume suara kami. Dia bahkan meneriaki Yena, "Kenapa sih kamu buka mata seperti itu?" Dan keesokan harinya, dia tidak muncul di Show Champion. Kami tidak berpikir dia bolos, sekali lagi kami berpikir bahwa dia mungkin sakit. Kami juga tidak pernah melihatnya lagi setelah itu. Terus ditanya lagi nih, menurut kalian, kenapa insiden ini terjadi? Mungkin ya dikarenakan batas seorang idol yang tinggal di asrama jauh dari keluarga mereka tanpa adanya ponsel selama masa pubertas. Kami sudah dewasa sekarang, tapi saat itu ada yang berusia 14 dan juga 15 tahun. Orang bisa saja tidak dapat saling mengenal dengan dekat selama periode latihan yang singkat. Dan selain itu, mungkin tidak semua member dapat didekati, mungkin tidak ingin mendekati. Tidak semua orang bisa ramah, apakah itu dosa besar? Seperti halnya semua girl group, bahkan jika ada kecemburuan di dalam tim dan tidak disengaja diucapkan satu kata saja, itu dapat menyakitkan. Namun kami bertahan dengan mencoba untuk menyesuaikan diri. Idol seperti kami, senior dan trainee pasti semua mengerti tentang proses ini. Kami tinggal di dom, kami tidak bisa berkata apa-apa meskipun kami agak kesal, dan saat itu kami hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh agensi. Tidak ada waktu untuk saling menjaga. Ketika kami berada di tahun kelima atau lebih, kami mulai tinggal di dom yang terpisah. Kami saling merindukan dan menyadari pentingnya satu sama lain. Hanya karena satu alasan yaitu Hyun Joo, kini April hancur. Kami bahkan tidak bisa menyalahkan member lain atas kesulitan yang dihadapi karena alasan apapun. Habis itu mereka ditanya kembali, terus rencana kalian di masa depan nanti apa? Dan mereka di sini menjawab, yang pertama-tama kami pengen meminta maaf kepada para penggemar dan semua member juga mencurahkan segalanya dari masa remaja hingga sekarang untuk menciptakan April mereka seperti yang sekarang ini. Ada suara-suara yang tidak mengenakan tapi kami bertahan dengan baik. Semua member tidak ingin grup ini hilang dengan dilabeli seperti grup pembuli akibat klaim yang menyimpang dari seseorang. Di antara member, ada member yang menderita karena ketidakrajinan dan juga kebohongan dari Lee Hyun Joo hingga rasanya dia itu pengen mati. Kami ragu untuk mengungkapkan datanya, tetapi mulai sekarang semua member akan melakukan yang terbaik untuk menjelaskannya. Dan kami juga berencana untuk menjelaskan semuanya kepada publik dengan detail sampai semuanya diselesaikan. Oke Cinggu, itu adalah ungkapan dari mereka. Dapat kalian perhatikan ya, jawabannya itu panjang banget dan aku rasa itu emang kayak menjelaskan sih. But kembali lagi, apakah kalian percaya atau tidak, itu kembali lagi ya pada setiap pribadi. Ada yang percaya, ada yang enggak, ya terserah kalian juga ya, bukan masalah saya juga. Dan di saat mereka itu telah mengungkapin bagaimana
wawancara mereka untuk tahap yang pertama, di sini para penggemar itu kayak melihat ada beberapa kejanggalan. Terus kejanggalan yang ditemukan oleh penggemar apa aja sih? Jadi Cinggu, dalam wawancara tadi mereka juga di sini telah menyertakan foto-foto, yang mana foto-foto ini juga membuktikan bahwa mereka itu dekat gitu. Dan dalam foto-foto itu dapat dilihat bahwa stikernya adalah pada tahun 2015. Namun ternyata guys, foto-foto itu ternyata tidak diambil sebelum debut atau pada tahun 2015, tetapi pada tahun 2016. Foto-foto itu diambil sebagian besar dari rangkaian video untuk disiarkan. Bukti kuatnya adalah Hyena yang mengenakan baju yang sama seperti di foto-foto boot stiker, dan Naeun juga mengenakan kemeja yang sama, sementara Hyunju mengenakan pita rambut yang sama. Nah, video tersebut dirilis pada tanggal 30 Mei 2016 dengan konten video mereka April is my wish. Selanjutnya, penggemar juga mengetahui bahwa pakaian tersebut disponsori oleh Style Nanda dengan sebagian dari wawancara di acara yang difilmkan di toko utama Style Nanda. Toko ini juga memiliki stand stiker yang terletak di dalamnya. Wah, jeli juga ya matanya, gila. Clue yang sekecil itu bahkan diketahui oleh para penggemar. Jadi emang sih kalau mau menyertakan bukti itu harus diperhatikan juga dengan jelas ya. Jangan sampai itu menjadi bumerang lagi buat mereka. Karena seperti yang aku lihat ya, setelah mereka menyampaikan ini, setelah mereka menyampaikan itu pasti ada kesalahan kecil yang akan menjadi bumerang buat mereka. Serius, kemarin pas Sewon juga ada ditemukan kesalahan. Pas Naeun ada lagi ditemukan kesalahan. Semuanya ada ditemukan kesalahan. Jadi emang harus diperhatikan dulu dong buktinya ya. Jangan sampai jadi bumerang nih. Bukannya mereka mendapatkan pengakuan bahwa mereka tidak bersalah, justru mereka semakin dipojokkan lagi nih guys. Tapi di sini setelah melihat bagaimana stikernya, ada juga yang berpendapat bahwa kemungkinan para member dari April itu sudah melakukan syuting videonya pada tahun 2015, tapi video tersebut ditayangkan pada tahun 2016. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian berpendapat bahwa mungkin videonya diambil 2015 lalu ditayangkan di tahun 2016, atau mungkin apakah video tersebut memang diambil pada tahun 2016? Langsung aja komen di kolom komentar.